Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di kuil aliansi, apa? Kepala ksatria suci Han Qian tampak tidak tahan lagi, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Di depannya berdiri seorang ksatria jangkung, yang dengan hormat membungkuk di hadapannya. Ketenangan Han Qian menjadi jelas agak retak. Anak-anak bodoh ini, apa yang mereka lakukan? Dan awalnya, saya pikir mereka sudah dewasa, berlatih dengan mantap untuk waktu yang lama. Apapun yang mereka lakukan, mereka menjadi selebriti dalam semalam. Kapan mereka pergi? Ksatria jangkung itu menjawab, sekitar setengah jam yang lalu. Han Qian menginstruksikan, pergi dan bawa mereka kembali kepadaku. Beritahu mereka bahwa itu adalah perintahku. Ksatria jangkung itu memiliki ekspresi malu, kepala suci ini tidak baik. Ini melanggar aturan. Pasukan pemburu iblis seharusnya independen, dan bahkan aliansi tidak dapat mengirim mereka sesuka mereka. Dan semua yang mereka lakukan sesuai dengan aturan. Han Qian berteriak dengan marah, omong kosong. Jika sesuatu terjadi pada orang-orang kecil ini, seluruh aliansi akan berada dalam krisis total. Iya, ksatria jangkung itu tidak berani melanggar perintah Han Qian untuk kedua kalinya, dan kembali keluar. Tepat ketika dia tiba di pintu keluar, Han Qian tiba-tiba menghentikannya, kembalilah. Terkejut, ksatria itu menghentikan langkahnya dan kembali ke Han Qian. Han Qian maju ke arahnya dari belakang mejanya, mondar-mandir di kantornya yang luas, alisnya berkumpul. Dia berbicara pada dirinya sendiri, anak laki-laki ini dan gadis itu sudah berusia 16 tahun. Karena mereka bisa bertahan dalam pengasingan begitu lama, mereka seharusnya sudah maju cukup banyak. Burung-burung kecil tidak bisa selamanya tinggal di bawah perlindungan orang tua mereka, atau mereka tidak akan menjadi seorang tertinggi sejati. Mari kita biarkan mereka merusak diri mereka sendiri. Long Hao Shen, kamu harus kembali hidup-hidup kepadaku tidak peduli apa, bocah kecil. Memang, tepat sebelumnya, ksatria yang berdiri di depannya ini membawa berita yang mencengangkan. Anggota pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 yang terpencil tiba-tiba menunjukkan diri mereka di menara misi pasukan perburuan iblis, menerima 16 misi pembantaian sekaligus sebelum segera berangkat, dan meninggalkan kota suci untuk langsung pergi ke wilayah iblis. Itu adalah 16 misi pembantaian, dan semuanya membutuhkan satu untuk mencapai tingkat komandan untuk menghadapinya. Yang paling sederhana yang dibutuhkan untuk membunuh iblis dari langkah ke-7 dan merebut kristal. Dan di antara misi yang mereka ambil, 3 diarahkan melawan iblis dari langkah ke-8, dan yang terberat menuntut untuk membunuh peringkat terakhir dari 72 dewa iblis, ular iblis Andromalius. Meskipun berada di peringkat 72, itu masih dewa iblis. Di puncak langkah ke-8, dan selanjutnya, dalam jangkauan pilar dewa iblisnya, kekuatannya akan menyamai beberapa iblis dari langkah ke-8. Misi untuk membunuh Andromalius adalah yang tersulit di antara semua orang di tingkat komandan. Misi ini juga diarahkan ke regu pemburu iblis kelas raja dan kaisar, dan pada kenyataannya, Andromalius tidak akan tinggal sendirian di satu tempat dan membiarkan dirinya terbunuh. Sebagai dewa iblis, dia juga mengendalikan pasukan iblis yang besar. Bagi kelompok Long Hao Shen untuk benar-benar berani menerima misi seperti itu hanyalah berhubungan dengan kematian. Faktanya, pada puncak langkah ke-8, energi spiritual seseorang akan mendekati 100.000 mana. Karena menara misi pasukan pemburu iblis berada di kota suci, perjalanan panjang diperlukan bagi mereka untuk kembali dari misi mereka. Dengan demikian, aturan pasukan pemburu iblis memungkinkan mereka untuk menerima beberapa misi sekaligus. Tapi ini adalah pertama kalinya situasi seperti ini terjadi, di mana satu regu menerima 16 misi sekaligus. Faktanya, semua misi memiliki waktu yang ditentukan, dan jika tidak dapat diselesaikan sebelum batas waktu, penalti dalam bentuk poin kontribusi akan diberikan. Tentu saja, ketika mengambil lebih banyak misi sekaligus,
waktu yang ditentukan akan meluas sampai batas tertentu. Kelompok Long Hao Shen diberi total 2 tahun untuk menyelesaikan semua misi itu, tetapi mengingat kekuatan mereka saat ini, apakah mereka benar-benar dapat mengalahkan Dewa Iblis 72? Bahkan dengan semua kepercayaan yang dimiliki Han Qian pada Long Hao Shen, dia masih percaya ini tidak lebih dari omong kosong. Namun, karena orang-orang kecil ini sudah pergi, bisakah mereka benar-benar dikejar kembali? Ini tidak lebih dari serangan terhadap mereka. Memikirkan laporan Long Hao Shen tentang kebenaran di balik apa yang sebenarnya terjadi di surga ilusi, Han Qian secara bertahap mulai rileks dari keadaan cemasnya. Itu benar, Han Qian sudah tahu tentang kekayaan sebenarnya yang diperoleh tim Long Hao Shen di surga ilusi, meskipun dia tidak tahu bagaimana Long Hao Shen membawa semua orang masuk. Yang dikatakan Long Hao Shen hanyalah bahwa itu adalah rahasia yang tidak bisa dibocorkan. Dengan setiap orang memiliki tungku spiritual, mereka seharusnya tidak memiliki masalah untuk membela diri. Dan selanjutnya, Long Hao Shen masih muda, tetapi tidak sembrono, itu seharusnya baik-baik saja membiarkan mereka meredam diri mereka sendiri. Dan selanjutnya, orang itu akan memastikan untuk melindungi mereka. Benar, saya harus tergesa-gesa melaporkan hal ini kepada dia. Menjangkau titik pemikiran ini, Han Qian untuk sementara menekan kecemasan dalam dirinya, dan meminta Ksatria Jangkung itu mundur terlebih dahulu, sebelum buru-buru meninggalkan kantornya. Tepat pada saat itu, anak-anak muda yang memberi kepala Ksatria Suci kekhawatiran seperti itu duduk dengan nyaman di kereta, melihat pemandangan di kedua sisi, menikmati waktu relaksasi yang langka. Gerbong adalah hak istimewa khusus untuk pasukan pemburu iblis. Di masa lalu, kelompok Long Hao Shen telah berbagi satu, tetapi itu hanya sekali, selama misi wajib. Tapi kali ini, mereka bergerak sebagai pasukan pemburu iblis kelas komandan, dengan hak untuk memiliki kereta sendiri, secara alami membuat perjalanan panjang jauh lebih nyaman. Setidaknya, sekarang mereka akan mendapatkan istirahat yang cukup selama perjalanan mereka. Pada saat itu, tidak satu pun dari 7 anggota pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 yang benar-benar berkultivasi. Di kedua sisi, tirai jendela diperpanjang tinggi dan dengan tambahan lapisan kayu, kereta tidak bergetar. Alih-alih berkultivasi, Long Hao Shen membagikan perintah. Karena mereka berada di ambang melakukan perjalanan yang sangat panjang dan sulit, dan baru saja tinggal di pengasingan begitu lama, semua orang perlu memiliki waktu relaksasi. Setelah waktu istirahat ini, akan ada beberapa pertempuran sengit melawan iblis. Sudah setahun penuh sejak mereka keluar dari surga ilusi, dan semua orang setahun lebih tua. Yang termuda, Long Hao Shen dan Keir sekarang sama-sama mencapai 16 tahun usia. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sekarang semua orang di pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 tampak lebih tertutup dan kurang tersebar, mereka juga jauh lebih mantap. Adapun tingkat kekuatan bertarung mereka yang dicapai, bahkan mereka sendiri tidak tahu tentang itu. Bagaimanapun, sudah setahun sejak mereka terakhir kali melawan iblis. Perhentian pertama mereka adalah kota Star Seeker. Sama seperti ketika mereka menuju Gua Berdesis, mereka sekali lagi menuju ke Provinsi Nareix dari Tenggara, sebelum menembus lebih dalam ke wilayah iblis. Kereta melaju kencang dalam perjalanan ini, dan segera, kelompok itu dengan lancar mencapai kota Star Seeker. Selama setahun terakhir, pertempuran sering terjadi. Setiap benteng manusia akan menjadi sasaran satu demi satu serangan iblis yang kuat. Yang paling putus asa tentu saja adalah benteng pegunungan selatan, yang hampir dihancurkan oleh iblis. Jika bukan karena kedatangan bala bantuan yang cepat, akibatnya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Benteng Tenggara milik kuil pejuang sebaliknya adalah yang paling damai. Mungkin, itu karena Provinsi Nareix bertemu dengan penugasan kembali yang hebat, tetapi meskipun iblis sering melancarkan beberapa serangan yang melecehkan, mereka tidak pernah melancarkan pertempuran skala besar sejak saat itu. Dalam keadaan ini, kota Star Seeker yang dikenal sebagai taman di belakang benteng Tenggara tampak tenang.
Bisnis didorong secara efektif, dan orang-orang biasa hidup dalam damai dan bekerja dengan bahagia. Sebenarnya, ambisi manusia umumnya akan jauh dari ambisi iblis. Selama mereka memiliki kehidupan yang damai dan mantap, mereka akan sangat mudah puas. Pasukan Long Hao Shen tidak membuat khawatir aula kantor dan militer dari kota Star Seeker. Mereka diam-diam menuju ke sebuah hotel berukuran sedang, dan mengatur agar kedua pengemudi kereta itu kembali ke kota suci setelah 2 hari istirahat. Lagi pula, mereka tidak akan bisa kembali selama misi ini. Bagaimana mereka bisa diminta untuk menunggu di sini? Mengizinkan semua orang untuk kembali ke kamar mereka untuk beristirahat, Long Hao Shen meraih tangan Kei dan membawanya keluar dari hotel. Untuk menghindari menarik perhatian semua orang, mereka berdua mengenakan kerudung pelindung. Bagaimanapun, ketampanan yang mencengangkan seringkali menarik perhatian orang. Berjalan-jalan di jalan utama kota Star Seeker, Long Hao Shen menarik tangan Kei dengan lembut tertawa. Aku tiba-tiba teringat saat ketika kita baru saja bertemu satu sama lain di kota suci. Sebenarnya, turnamen yang seharusnya kami berikan prioritas utama hanya berfungsi sebagai penyangga untuk pertemuan kami, dan alih-alih pertandingan itu, yang paling saya tunggu adalah waktu saya bisa menemanimu kembali ke rumah setiap hari. Kei balas tertawa, bagaimana mungkin aku hanya bisa mengingat sisi bodohmu saat itu? Tanpa peduli, Long Hao Shen berkomentar sambil tersenyum, siapa yang ingin aku menjadi si bodohmu? Selama kamu menyukainya, aku akan jadi sebodoh yang kamu mau. Penampilan Kei segera menjadi lebih lembut, semakin dekat ke Long Hao Shen. Keduanya dikelilingi oleh suasana yang sangat hangat, sambil perlahan maju. Saat berjalan-jalan, mereka berdua tampak sangat nyaman, maju dalam garis lurus sampai mencapai sebuah bangunan. Di gedung 2 lantai ini ditulis dengan huruf besar, Yueye Caravan. Memasuki wilayah iblis menyiratkan bahwa seseorang harus mengambil risiko besar, karena pengintaian di perbatasan wilayah iblis akan sangat ketat. Namun, itu tidak akan sama jika mereka menyelinap masuk dengan Yueye Caravan. Ras iblis dan aliansi kuil adalah sama dalam satu aspek, yang merupakan pengawasan ketat mereka di luar dan inspeksi mereka yang lemah di dalam. Selama mereka masuk, dan menyamar sebagai iblis dari klan iblis bulan, menjalankan misi mereka tidak akan begitu menantang. Dan selanjutnya, jika mereka bisa mendapatkan kerjasama Yueye, misi mereka secara alami akan jauh lebih nyaman. Sekitar 5 bulan yang lalu, Long Hao Shen dan Kei diam-diam pergi sekali ke kota Star Seeker, bertemu Yueye secara rahasia di tempat ini. Ini untuk membebaskannya dari sihir pengikat, dan untuk menjadwalkan operasi kali ini. Saat berjalan ke kamar dagang Yueye, segera ada beberapa pekerja yang datang untuk menanyakan alasan kehadiran mereka. Long Hao Shen memberi mereka lambang seukuran tangan bayi, menuntut mereka untuk mencari orang yang bertanggung jawab, dan menunggu bersama Kei di aula karavan Yueye. Karavan itu ramai, dengan orang-orang masuk dan keluar terus-menerus. Tempat ini hanya fasad grup pedagang Yueye, dan barang-barangnya tidak dikumpulkan di sini. Namun meski begitu, itu sangat aktif. Long Hao Shen bahkan lebih percaya diri pada Yueye daripada sebelumnya, alasan utamanya secara alami adalah penampilannya di surga ilusi. Kerjasamanya pada waktu itu sangat berguna, dan memungkinkan Long Hao Shen untuk melihat kegunaannya untuk tim dalam cahaya baru. Sementara Long Hao Shen merenungkan tentang 16 misi saat ini, beberapa langkah canggung tiba-tiba terdengar dari luar, dan kemudian, sekelompok tentara masuk. Para prajurit kelompok ini berpakaian kulit, dan dipimpin oleh seorang perwira kelas rendah. Melihat mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi, dapat dilihat bahwa mereka tidak datang untuk basa-basi. "Di mana bosmu? Panggil dia keluar." Petugas yang memimpin mereka menghunus pisau yang dibawa di pinggangnya, sambil meneriakkan ini. 10 tentara yang dibawanya dengan cepat berbaris berturut-turut, tombak di tangan mereka menunjuk ke bagian dalam gedung karavan, menghalangi pintu masuknya. Melihat para prajurit ini, beberapa pekerja datang untuk segera menyambut mereka. "Tuan prajurit,
bolehkah saya tahu untuk apa Anda datang? Pekerja itu bertanya dengan perbudakan khusus. Petugas itu mendengus dingin, pemimpin Yueyemu dicurigai terlibat dengan iblis. Pejabat ini datang untuk menangkap bos Anda dan menanyakan tentang keadaan ini. Pekerja itu terkejut tentang itu. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi, Tuan Prajurit, kami adalah pedagang lepas, dilindungi oleh aliansi. Bang, dengan tamparan, petugas itu menjawab bahwa, sungguh pedagang lepas yang tidak masuk akal. Saya akan memberi tahu Anda bahwa kelompok ini baru saja melakukan patroli, diarahkan ke jalan ini. Kabarnya, grup pedagang Yueye Anda adalah yang terkaya di jalan ini. Mengapa seperti ini? Bukankah itu hanya karena kolaborasi dengan iblis? Mendengar kata-katanya, Long Haoshen menarik Keyer ke samping, percaya bahwa grup pedagang Yueye akan menangani masalah ini. Sebagai karyawan aliansi kuil, dia tidak bisa mengendalikan bisnis orang lain. Selama ini tidak akan mempengaruhi fakta bahwa grup pedagang Yueye akan membawa mereka ke wilayah iblis, itu tidak menjadi perhatiannya. Namun, sejak awal, permasalahan ini jelas terdengar cukup buruk. Bagaimana dengan grup pedagang Yueye yang menjadi yang terkaya? Bahkan Long Haoshen yang tidak terlalu mengerti tentang hal-hal ini secara kasar dapat menebak bahwa para prajurit ini tidak ada gunanya. Kali ini, seorang manajer dari kamar dagang Yueye buru-buru datang dari belakang. Melihat para prajurit yang datang kali ini, dia juga tampak terkejut, dan memberikan pesan kepada pekerja itu, menunjuk ke kelompok kecil Long Haoshen, dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Memberi hormat kepada Long Haoshen sebelumnya, manajer menyambutnya sebelum berbalik ke arah petugas itu, mengatakan kepadanya sambil tersenyum, Tuan petugas, saya adalah manajer dari grup pedagang Yueye. Saya ingin tahu apa yang Anda lakukan, menghalangi pintu masuk ke karavan kami. Kami adalah pedagang legal yang dilindungi oleh aliansi. Sambil mencibir petugas itu menjawab, pedagang legal apa? Mungkinkah Anda tidak melakukan bisnis apapun dengan iblis? Terlibat dengan iblis, kejahatan macam apa itu? Ikuti kami sekarang. Mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di bahu manajer itu. Senyum di wajah manajer tetap bergeming. Dia gemetar sedikit, tetapi dengan ringan menghindari tangannya, dan memberikan jawaban, Tuan petugas, tolong lakukan diri Anda dengan bermartabat. Jika masalah ini didengar, itu tidak akan bermanfaat bagi Anda. Saya pikir saya memiliki sarana untuk membuktikan bahwa kami tidak bersalah. Mengatakan itu, dia mengeluarkan dompet dan menyerahkannya kepada petugas. Awalnya, petugas itu marah ketika melihat rekannya menghindari cengkeramannya, dan hendak meledak, tetapi melihat dompet yang diserahkan oleh manajer itu, ekspresi dingin di wajahnya segera mereda. Melihat isi dompet itu, dia segera tampak puas, sepertinya kamu mengerti banyak hal. Anda pedagang lepas tidak mudah melakukan bisnis dengan iblis, harap tetap aman. Baiklah, kita akan pergi sekarang. Mengatakan ini, dia melambaikan tangannya, dan hendak memimpin para prajurit ke pintu keluar. Menunggu, suara yang jelas dan cerah tiba-tiba terdengar dari belakang. Petugas itu terkejut, menoleh untuk melihat orang yang mengucapkan kata-kata ini, hanya untuk melihat bahwa itu adalah salah satu dari dua orang yang berdiri di sisi ruangan, mengenakan topi bambu di kepala mereka. Sekarang, orang itu melepas topinya dengan nyaman. Ada apa? Suara petugas itu tiba-tiba menjadi dingin, dan melihat pemandangan Long Haoshen yang tampan dan muda, dia segera mencoba untuk membuat pamer kekuasaan. Long Haoshen dengan acuh tak acuh berbicara, kalian semua tinggal di sini. Kirim seseorang ke aula kantor untuk memanggil komandan atau kepala militer kota Starseeker. Ekspresi petugas itu segera berubah, anak muda, apakah kamu gila? Mengatakan itu, dia mengangkat pisau di tangan kirinya. Melepas sarungnya, dia mengarahkannya ke kepala Long Haoshen. Mata Long Haoshen berkedip, dan dia membiarkan gelombang niat membunuh dingin yang menggigit meledak, kamu berani. Dengan teriakan marah ini, seluruh kamar dagang Yueye dipenuhi dengan keterkejutan. Petugas itu hanyalah gorengan kecil,
bagaimana dia bisa menanggung semua kekuatan mental yang terkandung dalam teriakan Long Hao Shen. Menatap kosong, dia segera jatuh ke tanah, dan salah satu prajuritnya demi satu juga jatuh dalam lintasan miring. Long Hao Shen mengangkat tangan kanannya, dan cahaya emas menyala, menyelimuti seorang prajurit biasa. Sebelum cahaya berwarna perak menyentuh dada prajurit itu, "Pergilah, lakukan apa yang saya katakan, atau yang lain, Anda tidak akan pernah meninggalkan tempat ini lagi." Melihat teriakan kemarahan belaka membuat perwira ini dan semua prajurit ini kehilangan kekuatan tempur mereka, mereka tampak terkejut. Bagaimana mereka berani melawan sekarang? Dan ketika petugas melihat penampilan lambang ini, wajahnya tampak pucat. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tenang dari keterkejutan dengan teknik penyembuhan dari Long Hao Shen, prajurit itu mencengkeram ubin pasukan pemburu iblis kelas komandan yang dilemparkan oleh Long Hao Shen dan pergi dengan tergesa-gesa. Long Hao Shen dengan dingin menatap tentara lain, tersesat. Berlututlah di samping pintu masuk. Orang-orang ini hanya jatuh ke tanah karena ketakutan, tetapi tidak ada yang kehilangan kemampuan untuk bertindak. Secara khusus, petugas itu tampak seperti ayam yang tidak resmi. Dia sebenarnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengambil inisiatif untuk berlutut. Sampai sekarang, wajah marah Long Hao Shen tidak mereda sedikit pun, mengepalkan tinjunya dengan erat. Jika para prajurit ini telah melawan sebelumnya, mungkin dia akan benar-benar mengangkat tangannya ke arah mereka. Sejak Long Hao Shen menjadi seorang ksatria, semua musuh yang dia hadapi adalah iblis. Semua manusia yang berinteraksi dengannya adalah orang-orang heroik. Berlari kencang ke medan perang dan maju melawan pasukan musuh. Mengapa dia melakukan itu? Itu untuk membiarkan manusia hidup dalam damai dan bekerja dengan bahagia. Tetapi sementara perwira dan tentara mempertaruhkan hidup mereka di medan perang melawan iblis, tindakan tak tahu malu semacam ini akan terjadi di belakang. Baik dan jujur pada intinya, melihat ketidakadilan yang begitu kejam, bagaimana mungkin Long Hao Shen tidak marah? Dia benar-benar mengendalikan dirinya untuk tidak membunuh petugas itu secara langsung. Jika tidak, jika dia mengangkat tangannya ke arahnya, dia pasti akan mengambil nyawa petugas ini.